misalnya seorang leader. Seorang leader itu kan dia punya strategi bagaimana mencari target secepatnya. Nah, sementara pilihan produk Sequis ini banyak. Jadi sebenarnya laku tidak laku produk itu tergantung strategi awal juga. Kalau kita melihat beberapa bulan ini memang Sequis lagi menggontor-gontorkan uang untuk kontes angka-angka besar. Pasti mereka pakai strategi. Jadi seorang leader itu akan mengarahkan penjualan ke arah produk-produk yang menghasilkan premi besar dan melihat dari spek kliennya. Ketika ada klien dari agennya yang memang bisa membeli produk ini, mereka akan cari segala macam sales stock untuk menjual itu. Jadi bukan karena produk bagus atau tidak bagus sebenarnya. Dalam seorang pedagang kan, pedagang itu akan melihat komisi mana paling besar, kemungkinan mencapai target paling besar bagaimana. Jadi ketika Anda mau kejar 500 juta, ya nggak mungkin Anda jual pakai Q-Smart terlalu lama atau pakai protektor Newgen terlalu lama. Maka mereka akan pasti mencari produk-produk yang short term, MPP-nya pendek, nasabah bisa tuai dengan cepat. Ya salah satunya EduPlan. Termasuk EduPlan dolar global EduPlan juga bagus. Saya pikir bukan masalah produk dari dulu sama aja. Kebetulan eventnya ada kontes yang memerlukan premi besar. Nah, salah satu produknya ya harus kejar pakai EduPlan. Makanya EduPlan tiba-tiba meningkat, bukan karena EduPlan tiba-tiba jadi lebih bagus, enggak. Tapi kemudian kepada strategi aja. Nah, sebagai seorang ABP harusnya juga pikir gitu kan. Seorang ABP kan punya target nih, apalagi di SEAL 112.500.000. Kenapa sekarang angka-angkanya kecil? Ya tidak berpikir mungkin ke arah sana kali ya. Kalau saya kan akan mencoba melihat dari database dari bank nama agen-agen saya. Agen-agen saya ini punya bank nama bagus nggak untuk Untuk bisa beli produk-produk dengan premi besar. Kalau nggak ada, EduPlan juga nggak ada guna, Jeno. Serius. Ya, kembali kepada kita menganalisa nih. Kalau aku jadi ABP nih, untuk capai target, aku harus melihat jumlah tentaraku ini berapa, kemudian kualitas tentaraku berapa, kemudian juga pangsa pasar tentaraku berapa. Kalau enggak, ya nggak bisa apa-apa, Jeno. Nah, kadang-kadang saya nggak hanya melihat teman-teman, mungkin rekan-rekan ya, sorry kalau salah, apakah teman-teman sudah merinci nih kekuatan tim kita masing-masing nih? Si A ini bisanya premi berapa ya per bulan rata-rata? Misalnya saya punya teman, saya punya agen adalah Mariani, ini Mariani. Saya akan lihat dong, ini Mariani ini pasarnya apa nih? Saya harus analisa dia dulu. Ketika saya bisa analisa dia, kemudian kita PRP, saya akan melakukan IID, produk apa sih yang bisa dijual oleh Mariani? Pemikiran Mariani ini apa? Mariani lebih believe kepada asuransi apa? Misalnya Mariani lebih suka EduPlan karena dana pendidikan di Bali misalnya gitu ya kan, orang senang. Nah, bagaimana strategi menjual EduPlan dengan benar? Jadi menurut saya Jainul ya, seorang leader tuh harus pinter nih. Ya. Melihat pasar dari agennya. Jangan menyerahkan ke agennya. Dia harus kerja keras menggali pasar dari agennya. Nah, ketika dia tahu kelas agennya dan pasarnya, baru dia bisa menentukan pelatihan apa yang diperlukan supaya agennya bisa jualan di lapangan. Kalau enggak bisa. Anda berharap mukjizat nggak bisa seperti itu. Semua harus ada analisa dan boleh bicara langsung nggak? Boleh, Ki. Boleh. boleh. Itu yang kejadian dia kurang lebih ya menurut saya seperti itu. Ya. Menurut saya seperti Oke. Sip. Jadi bukan tergantung produknya, produk tetap sama aja gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kita melihat yang pertama yaitu strategi tadi, yang kedua adalah potensi pasar yang dimiliki oleh tim kita gitu ya. Termasuk mungkin bagi para agen potensi pasar bank name-nya kita itu seperti ada di kelas level. Makanya harus ada keterbukaan antara leader dan agennya terhadap pangsa pasarnya. Kalau tersembunyi pangsa pasarnya, bahkan leader nggak tahu nih pangsa pasar dari agennya, mau sampai kapanpun agen tuh nggak akan capai target. Oke. Jadi teman-teman agen yang ada di sini, tadi Pak Kofran sudah, saya mungkin menggarisbawahi Pak ya, perlu adanya keterbukaan tentang pangsa pasar. Pasti harus gitu. Jadi jangan takut leadernya nanti akan ambil, enggak, tapi justru dengan keterbukaan. Kamu pilih leader Jainul ya berarti kamu harus percaya dia. Harus percaya dia. Kalau dia nggak bisa dipercaya, potong aja lehernya, kan selesai.
Iya kan? Yes. Kalau misalnya Yes. sampai leadernya bilanglah menusuk belakang, ambil klien kamu, sikat habis, lapor aja ke BP founder kamu, selesai urusan. Siap. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Ya. Oke. Yes, thank you Pak Van. Perlu teman-teman di sini perlu adanya keterbukaan antara leader dengan agen Ya. gitu. Nah, kalau teman-teman mau tanya langsung silakan Pak Kiki Saya boleh tanya ya? 9. Boleh Boleh, Pak, Ki. silakan bebas. Saya kira kikinya Legend. Ini Kiki Legend Pak. Oke, Kiki Legend, oke. Itu Kiki Lau, Pak Tapi Kiki Fran. kecil. Itu Kiki Lau, saya Oh, bukan. Kiki Lau, oke. Gimana, Kiki? Terima kasih, Pak Fran. Saya mau tanya. Kadang-kadang itu kan nasabah itu nggak tahu EduPlan atau nggak tahu dia Super Pro. Nah, ini yang terjadi di tim saya tuh sebenarnya bilang, lu punya produk apa yang bisa dikasih sama kita. Jadi saya pribadi ini lagi membandingkan apa saya kasih Super Pro pakai nama anaknya bisa sampai 400%, lama kan itu, atau saya pakai EduPlan, tapi terus terang saya tuh kalau udah ngomong EduPlan tuh apa sih sales stock-nya untuk mengganti bahwa EduPlan tuh bukan pendidikan. Artinya nih gua mau ganti sales stock-nya bahwa ini duit cepat cair bertahap. Itu apa ya kira-kira omongan apa sales stock yang bagus itu Pak? Oke, thank you Ki pertanyaannya. Ya, ini banyak ditanya sama agen-agen lain juga sih. Satu hal yang perlu kita sadari semuanya ya. Ada namanya rumus suksesnya Sequis. Rumus sukses Sequis, yaitu namanya KASH. KASH. Mungkin nggak tahu Kiki sudah dengar nggak, atau saya nggak tahu juga nih ya. KASH. Tahu Pak. Nah, itu ada knowledge, ada namanya attitude, ada yang namanya skill, dan ada yang namanya habit. Kasusnya Kiki ini adalah di knowledge dan skill. Karena kita kalau bicara knowledge produk, semua produk itu bisa tahu speknya, fungsinya apa. Pasti kan gitu. Nah, tinggal skill menggali how to sell-nya kan. Membuat how to sell-nya terlihat lebih bagus aja. Saya tidak bisa kasih saran atau apapun. Menurut saya harus lihat nih, posisi misalnya fact finding saya terhadap data klien dulu. Kalau klien saya ada anak kecil, saya mesti ngomongnya apa? Kalau klien saya punya anak sudah besar, saya mestinya ngomongnya apa? Kemudian juga produk ini kan SSPI dan yang namanya EduPlan kan masing-masing rata-rata masa pembayarannya sama. Nah, kita bisa pakai Pak, saya terus terang aja Pak, saya ada 2 macam produk, yang satu short, yang satu long. Saya nggak tahu Bapak suka yang mana. Banyak pilihan nasabah saya pilih yang short ketika dia ingin mendapatkan masa tua yang lebih cepat. Ada yang mau yang long untuk memastikan keuangan bagi anak-anaknya. So far Anda terbuka aja, Ki. Nggak perlu Anda yang ribut pilih-pilihkan, nggak perlu. Ketika kamu memang mau masuk ke produk sana, Pak, saya ada 2 jenis tabungan yang bisa dipakai anak untuk masa depannya, di mana Bapak sebagai pembayar saja. Ketika Bapak bisa memberikan dana kepada anak Bapak, ini Sequis membantu memanajkan uang Bapak sehingga ada waktu tertentu anak Bapak bisa menuai hasil dari tabungan ini. Kita bicara tentang tabungan aja, nanti tinggal nasabah suka pilih mana. Anda tidak berupaya untuk bilang bahwa ini jauh lebih bagus. Ketika klien bilang, saya lebih suka yang short, benar Pak, banyak sekali klien saya memilih produk tipe A ini. Kenapa mereka ingin taruh uang lebih cepat untuk dituainya, untuk keperluan dalam jangka pendek, selesai. Tapi ketika nasabah bilang dia lebih suka yang panjang, Anda bilang benar juga, benar Pak, klien saya juga banyak yang ambil long untuk memastikan keuangan anaknya sampai usia 70 tahun. Kan tinggal kita main ritmenya saja. Nggak usah kita menentukan. Kembali kepada pilihan klien aja. Kalau saya, Ki, ya, tergantung kita bagaimana kita mau terbuka enggak. Bahwa orang lain boleh tahu atau nasabah kita boleh tahu semua produk Sequis kok, nggak ada batasannya. Jadi tidak perlu kita bersusah payah untuk mana ya yang bagus ya. Karena Anda tidak bisa berpikir mana yang bagus, kan kacamatanya nasabah. Tugas kita hanya memaparkan apa yang dimiliki oleh Sequis. Siapa tahu dia menyukai apa yang kita paparkan. Dengan apa memberikan sebuah 1-2 lah how to yang Pak, apakah perlu memastikan keuangan anak-anak kita secara jangka panjang. Kalau dia bilang penting, ya kita bicara nih, Pak, di mana biasanya orang tua suka menabung gini gitu.
Ya, gini konsepnya gitu lagi ya, kurang lebih ya. Iya, Tapi di kantor, menurut saya SSPI is good, jangka panjang adalah yang terbaik. Bahkan kalau dia punya uang beli dolar lebih bagus. Tapi kalau dia memang penghasilannya rupiah ya kasih rupiah aja, nggak masalah sih. Ya Ki, kurang lebih gitu ya. Bagi saya fact finding-nya penting Ki. Jadi perlu kasih saya data orangnya itu punya anak berapa, usia berapa, orang tuanya usia berapa. Nah, ketika bisa data lengkap, kita bisa analisa Ki. Tanpa data saya juga bukan orang apa-apa. Karena kita menjual itu kan berdasarkan data yang ada, baru kita olah. Penting sekali dari 7 tahapan sales cycle adalah yang ketiga fact finding ini penting sekali. Ketika kita punya data, kita bisa mengolah cara jual. Ya Ki ya, kurang lebih gitu Ki. Sorry kalau kurang puas, tapi ini secara teori gitu ya. Oke, thank you Ki. Pak Christopher, bantu jawab. Oh, boleh Nah. nanya dong. Ya, gimana Queen? makasih ya Pak. Ini ada ini sih calon nasabah dari agen loh. Dia tuh bicara dia mau satu produk yang cepat tuanya loh. Dan kemarin kita kasih solusi EduPlan loh. Nah, EduPlan dengan usia anak itu kan 11 tahun kok. Sudah SMP lah. Dia tuh mau langsung jebret kuliah, langsung terima besar gitu loh. Langsung terima semua gitu loh. Jadi kemarin kasih EduPlan, dia bilang kepanjangan masih. Kasih MGP juga kok, masih ini loh, belum ada jawaban. Nah kira-kira mungkin dari sales stock atau dari produk apa yang kira-kira yang tepat gitu loh, tepat sasaran apa? Oke, thank you, Queen. Sebenarnya sih kita harus meyakini tidak semua company bisa menyediakan produk yang sesuai semua permintaan klien. Itu sudah pasti kita sadari ya. Jadi ada juga klien bilang setahun cair boleh nggak, 2 tahun cair boleh nggak? Kita pasti nggak bisa lah. Kita nonsen lah itu ada ya kan. Jadi di asuransi pasti ada minimal asuransinya. Kalau kita tahu bersama di Sequis yang paling pendek itu 10 tahun TLP dan MGP. Maka dari awal kita harus terus terang, bukan berdasarkan permintaan dari klien biasanya kalau kita awali presentasi. Kita akan bilang juga, Pak, insurance bisa disadari adalah sebuah produk yang jangka menengah dan jangka panjang, bukan jangka pendek. Sehingga handling itu tidak ada lagi. Karena pilihan untuk, saya bilang gini loh, kok kalau saya ke Koko atau Cece atau Bapak Ibu, kalau untuk jangka pendek Bapak sebaiknya sih ambilnya reksadana atau deposito biasa aja. Tetapi ditambahkan insurans untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi musibah meninggal dunia. Misalnya bilang 8 tahun atau 7 tahun aja nih. Ya kan? Kita akan kasih tahu dia, kok kalau depositonya baiknya ambil jangka pendek di bank saja atau Bapak beri reksadana. Tetapi tetap juga ditambahkan insurans untuk warisannya. Jangan sampai terjadi musibah, tidak ada tambahan biaya yang dibutuhkan anak untuk kuliah. Boleh aja. Jadi kita boleh saja combine dengan perusahaan lain punya produk. Sementara tetap kita menjual resiko meninggal dunianya si orang tua sebelum anaknya kuliah. Itu jauh lebih bijaksana daripada kita berusaha untuk memberikan sebuah produk yang kita nggak ada. Dan tidak ada company yang kasih produk yang jangka 5 tahun, 10 tahun cair, nggak ada. Kecuali dulu EduPlan ada, gitu kan. Tapi bagi kita penjual asuransi adalah melindungi orang tuanya dari risiko meninggal pada saat anaknya belum kuliah. Itu yang kita harus, bukan di Sequis tidak ada yang namanya investasi sebenarnya. Di Sequis itu adalah melindungi risiko meninggal dunia, hidup terlalu lama, dan cacat total. Anda harus tahu edukasi ke klien. Jadi kalau saya terima klien, kok saya sarankan buka ajaib aja kok, atau beli bibit aja. Koko rutin nabung di sana, tetapi ada sebagian uang yang Koko tidak tabung di sana untuk melindungi risiko jiwa Koko. Kita harus terbuka, fair. Tidak ada Sequis bisa memenuhi semua kriteria produk. Pasti. Nah, kita jangan sampai pengen semua nasabah menyerahkan uangnya kepada Sequis. Nggak ada ceritanya seperti itu. Ini yang mungkin ya. Jadi bagi aku tetap kasih aja misalnya Qsmart atau kasih apa yang penting. Kok kalau ini kok mungkin Koko sediakan mungkin deposito untuk anak kuliah S1, tapi untuk S2-nya biar Sequis yang tanggung kok. Nah, bisa kasih ini produk lain yang cair 10 tahun setelah anaknya kuliah. Bener dong? Karena untuk S1 aja kok sekarang tidak mungkin anak bisa dapat kerjaan dengan bagus. Tapi kalau Koko mau dokter spesialis, saya coba sediakan uang kok untuk S2-nya aja, bukan S1-nya. Kalau dia terlalu pendek, misalnya anaknya sudah umur, misalnya contoh ya, anaknya sudah umur 14 tahun. Kan nggak mungkin kita sediakan uang kuliah dalam waktu 4 tahun.
Tapi kita bisa menyediakan uang dalam 10 tahun dengan MGP setelah anaknya selesai S1. Kan boleh aja. Atau bilang aja kok, untuk ke sekolah saya tidak bisa kasih solusi, tapi untuk usaha saya bisa kasih solusi kok. Karena ketika dia selesai kuliah, dia perlu modal untuk buka usaha. Kamu kasih produk yang lain. So di situ Win ya. Kurang lebih, tapi tidak selamanya jawaban saya akan memenuhi atau memuaskan semua ya. Hanya versi saya, boleh diikuti, boleh enggak gitu. Ya, betul Christopher? Berarti maksudnya gini kok, Lagi yang kena. dari sisi handling objection-nya kok ya. Berarti Ya, tetap terbuka. Jadi gini loh, handling objection terbaik adalah jujur. ya, maksudnya dari handling objection-nya itu kita berbicara dalam rentan usia dia sekarang, orang tuanya, ke nanti anaknya. Kan misalnya tadi 11 tahun, berarti 7 tahun, itu kita lindungin dia punya asuransi jiwa. Untuk Yes. Kok gini kok, dalam proses Koko menabung di bank, 7 tahun pertama Koko nggak boleh meninggal. Oke. Kalau sampai meninggal, ini rencana menabungnya jadi gagal nih. Nah, boleh nggak saya cover yang bagian jiwanya aja, yang nabungnya di tempat lain, boleh gitu. Ya, Win, ya? Oke. Itu berarti poinnya di situ kok ya. Perlindungan dia punya masa Yes. rentan usia penabungnya. Oke, kamu siapa kok? Yes. Yo, thank you, sama-sama. Istimewa. Luar biasa. Boleh kasih applause dong untuk Pak Oh. Frans. Tinggal Diamond ini, Rek. Iya, jadi memang tidak semua, intinya gini, kalau kita ibaratin dalam penjualan, rumus penjualan itu kan bagaimana kita mendapatkan angka 10 ya Pak ya. Misal Yes. contoh bisa jadi 10 itu 9 tambah 1, tapi versinya Pak Hansen bisa beda nih, 10 itu 5 kali 2, sehingga jurus itu banyak gitu. Tapi bagaimana kita sebijak mungkin tadi setuju, handling objection itu yang paling benar adalah jujur, gitu ya Pak ya. Karena Jujur. kejujuran itu nasabah akan tahu ke kamu tanpa kamu indikasi menjelekkan ke orang lain, membantah pendapat dia, karena tidak ada pendapat yang salah. Kamu harus tahu ya, di dalam apapun, hal apapun, tidak ada pendapat yang salah. Oke. Hanya dia cocok 5 kali 2. Yes, Kita betul. 1 tambah 9 kan gitu. Iya, Jadi betul. kamu tidak bisa menyalahkan orang 5 kali 2 gitu. Betul. Makanya kita harus jujur bahwa cara kita mungkin berbeda dengan cara orang lain, tetapi tidak ada tujuan jahat dari cara kita, itu paling penting. Nah, ini yang penting harus kita tanamkan di dalam namanya attitude kita. Karena kadang-kadang agen terlihat lebih pintar daripada klien, sehingga klien tidak merasa nyaman, akhirnya menolak dia, kan gitu. Hati-hati di dalam bisnis penjualan ini, kita mesti harus berbesar hati lah bahasanya ya, bisa menerima perbedaan itu. Betul. Oke. Sip, mantap Pak Frans. Ada pertanyaan lagi, kita selesaikan hari ini? Ya, kita selesaikan malam ini. Terima kasih. Wah, Enggak sih, ini. kalau mau nambahin Fran. Silakan sih. Kalau saya sih selama ini kita ini terlalu mengikuti cara bermain dari klien ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kita ini bukan orang yang jualan investasi, teman-teman. Kita ini nggak jual investasi, kita nggak jual tabungan, kita yang jual itu perlindungan. Jadi kita jangan ngikut permainannya klien kita, aku pingin yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalian harus ngerti bahwa kalian ketemu dia itu untuk menjual proteksi. Nah, itu yang selalu saya, banyak klien saya juga kayak gitu sih. Saya selalu bilang, aku kalau jual investasi, jual proteksi, mungkin lebih baik uang ini kamu kelola sendiri, kamu masukin bisnis atau apapun. Cuman yang aku jual ini proteksi, in case something happen sama kamu, itu yang aku jual. Ya, jadi, karena tidak ada perusahaan investasi yang bisa jual proteksi. Hanya kita perusahaan asuransi yang bisa jual proteksi. Jangan terbalik-balik gitu loh. Ya, itu makanya kita agen itu kadang-kadang agen kita itu jadi keseret dengan permainannya orang lain gitu loh. Yang sering terjadi sekarang itu keseret dengan permainan orang lain. Kita harus ngerti bahwa kita jual proteksi in case ada sesuatu yang terjadi. Itu aja intinya di sana. Thank you, Dokter. Thank you. Wah, Go pamit dulu ya. Bye bye. Aduh, ini kalau sudah iya, pamit mau pergi. Bye. Thank you, Dokter. Thank you, Pak Topper. Luar biasa. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Atau nggak berani bertanya? Atau nggak berani bertanya, silakan ketik. Gitu. Jadi silakan teman-teman ketik apapun yang teman-teman rasa ada tantangan di lapangan seperti apa, silakan ketik. Gitu. Jadi akan kita tanyakan ke Pak Frans untuk pencerahannya. Gitu. Ya. Atau semua sudah bisa kok, tenang aja, kita bubar aja. Oke, Pak Frans,
ya sambil tunggu teman-teman yang lain gitu ya Pak Frans. Saya pernah dapat dari Pak Frans itu tadi trik untuk bukan dalam arti menggiring sih Pak. Gitu. Jadi kayak tadi kamu suka yang jangka panjang apa jangka menengah atau jangka pendek kan kayak gitu. Sebenarnya nasabah dikasih pilihan gitu ya. Saya juga pernah dengar dari Pak Frans, kamu suka yang ada uang pengembalian atau tidak ada uang pengembalian. Nah, kalau tadi kan sudah tahu nih jangka panjang atau jangka menengah. Nah, boleh dong Pak kasih lagi ke teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar ya trik untuk pilihan giring nasabah ya jualan produk Qsmart atau RLP atau EduPlan gitu ya yang ada pengembalian sama nggak ada pengembalian sehingga nasabah juga nyaman gitu itu sih Pak. Kadang-kadang Jainul ya, sorry ya, kadang-kadang memang lain daerah, lain gaya sih ya. Ya betul. Kalau saya dibilang apakah nasabah, gini loh, saya kasih share deh boleh ya. Minta maaf kalau tidak sesuai. Yang penting sadari dulu bahwa jadi agen atau jadi leader, 90% orang tidak suka jadi agen atau beli asuransi. Udah tahu dah kita. Kalau kita ada leader, ada agen. Kita bicara agen dulu deh. Tahu nggak bahwa 90% orang Indonesia tidak suka asuransi dan sampai hari ini belum jadi klien asuransi. Itu kita sadari dulu. Artinya ada kemungkinan kita akan menghadapi penolakan yang lebih besar. Itu penting dulu. Biar kita bisa enjoy di bisnis ini. Karena kalau kita berharap semua orang terima, Anda dukun kan gitu. Jadi kan kita sudah tahu nih 90%. Nah, tugas kita apa? Karena hanya ada 10% orang yang percaya, maka tugas berat agen adalah memindahkan 90 ini ke 10 kan. Ini konsep dulu, yang harus teman-teman sadari dulu. Nah, bagaimana cara memindahkan tiap daerah beda, tiap orang beda. Itu yang menjadi, makanya aku bilang, di dalam bisnis asuransi atau bisnis penjualan, inovasi itu penting banget. Belajar terus cara jual dari A, B, C, D itu penting ya. Saya nggak bisa bilang cara jual saya paling bagus, nggak juga, karena ada beberapa agen yang cara jualnya luar biasa juga, luar biasa bahkan mengalahkan kita juga. Nah, kalau kita sudah sadari bahwa tidak semudah itu memindahkan orang 90% dari 10%, maka seperti saya bilang tadi, knowledge product itu is number one. Kalau Anda belum kuasain ini, jangan terlalu banyak berharap lah akan sukses di bisnis asuransi. Jangan terlalu berharap. Itu paling penting dulu, Jainul. Jadi kita sepakati bersama bahwa knowledge product ini penting. Harus belajar terus, pengetahuan, spek, dan lain-lain, bagaimana klaimnya, bagaimana pengurusan apapun, bagaimana Anda tahu dulu. Ketika Anda tahu, sebenarnya Anda akan dimudahkan ketika ketemu klien. Nah, ini konsekuensinya sama dengan yang namanya skill. Skill ini adalah bagaimana variasi kita dalam menjual, keahlian kita dalam menjawab dan segala macam. Ini biasanya didapat ketika kita banyak mengalami kegagalan. Jadi jangan takut kegagalan, teman-teman. Jangan takut gagal dulu. Karena saya lihat banyak agen tidak melakukan prospek karena takut gagal. Padahal kegagalan ini menambah skill. Karena semakin banyak persoalan yang kita hadapi sebagai suatu masalah, itu akan mendatangkan yang namanya kemampuan untuk menghadapinya. Itu skillnya itu. Nah, jadi kita tahu menambah knowledge dan menambah skill adalah tulang punggung daripada bisnis asuransi. Itu yang penting disadari dulu ya, Jenolia, sama-sama kita tahu lah. Kita semua kan mau sukses ya kan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, saya akan sedikit cerita lah. Mungkin juga teman-teman Royal Diamond sudah ada yang mendapatkan presentasi saya ini. Saya mau tahu dulu, teman-teman, definisi dari premi itu apa ya? Ya, kalau ada teman-teman bisa bantu jawab deh. Ya. Silakan teman-teman, premi itu apa sih? Sehingga teman-teman udah jualan nih, premi. Waduh. Definisi premi itu apa dulu? Yang Royal Diamond nggak usah jawab ya, Royal Diamond. Yang lain. Oke. Ya, Mariani boleh bicara? Boleh, Bu. Iya, Bu Mariani. Yang buka video aja. Oh. Uang yang disetor tiap bulan, Pak. Premi. Uang yang disetor tiap bulan. Nah, Oke, terima kasih ya. Belajar yang banyak. Oke. Ini ada lagi pembayaran, Pak. Jumlah yang dibayarkan. Bla 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 lah ya. Besarnya manfaat yang harus dibayar. Oke. Kadang-kadang ya kita ini tidak belajar definisi. Dulu kita sekolah, ingat nggak? Ekonomi makro adalah
Ekonomi mikro adalah kita jarang agen mau belajar definisi. Kenapa? Karena ketika Anda salah definisi, maka Anda akan salah presentasi. Ingat ya, teman-teman, harapan saya Anda harus tahu banget nih definisi dari sebuah istilah dalam asuransi. Itu penting banget ya. Saya tandai deh, penting banget. Kalau Anda hanya bilang premi apa yang dibayarkan oleh klien setiap bulannya, say oke, nasabah biasa ngerti. Tapi ketika Anda presentasi di depan kelas jadi masalah itu ya kan, oke. Uang yang dibayarkan untuk oke, Luciana Suwanto ini bagus nih, ini orang planning nih ya. Oke. Jadi premi asuransi adalah kewajiban pihak nasabah untuk mendapatkan proteksi atau perlindungan yang diminta dari perusahaan asuransi. So far di situ. Oke. Ya, jadi premi asuransi dibayarkan kemana, Zainul? Perusahaan asuransi. Sequis. Sequis. Jangan perusahaan lain, Sequis saja. Oh ya, oke? Sequis. Oke. Berarti premi akan menjadi haknya Sequis. Sequis. Premi menjadi kewajiban Nasabah. klien. Klien. Oke. Masa bayarnya karena ditentukan kalau produk tradisional sudah kan. Kalau unit link akan dibayar seumur hidup kos asuransinya. So far di situ. Itu yang penting. Oke, dari premi yang dibayarkan Sequis, Sequis memberikan apa? Manfaat. UP. UP atau manfaat. Nah, kita anggap UP aja lah ya. Kita anggap jual yang amat UP. Jadi UP Sequis menjamin besaran pertanggungan. Jadi UP itu apa, Jenur? Besarnya manfaat. UP itu apa? Ayo nih, Maria Ayo teman-teman. Ayo, apa? UP itu apa? Besarnya manfaat yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Oke, atau santunan yang diterima jika tertanggung meninggal dunia. Ya. Santunan diterima oleh ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia. Bla 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 lah. Ya, definisinya hafal dulu ya. Oke, jadi kita bicara tentang besarnya manfaat yang diterima nasabah dari premi yang dibayarkan. Oke, jadi UP diberikan kepada siapa? Ahli waris. Ahli waris. Pertanyaannya, ini kan yang umum diketahui. Terus klien untungnya apa? Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia tidak mau beli asuransi? Klien untungnya di mana? Resiko. Hah? Pengalihan resiko. Pengalihan risiko. Iya, kan nggak untuk dapatin OP segitu kan mereka tidak harus bayar sejumlah itu kan. Oke. Tergantung usianya kan bisa lebih murah. Anggapnya kayak Jadi nyicil klien rumah. mendapat keuntungan kalau membayar lebih sedikit, oke, daripada yang diterima oleh anak. Tapi klien terima apa? Nggak terima apa-apa. Yang terima siapa? Anaknya dong. Boleh dong, anaknya terima dong. Jadi Klien keluarga. lebih tenang Pak Frans ninggalin anak-anaknya. Oh, lebih tenang ya Bu. Iya. Ibu rasakan lebih tenang ya. Oke, boleh. Rasa ayam. Berarti yang dibeli apa? Rasa aman gitu ya. Dan terima apa tapi rasa aman kan. Tapi ini membuktikan bahwa tidak banyak klien percaya asuransi. Ini membuktikan. Dari yang persentase saya bilang 90% orang malah tidak beli asuransi walaupun sudah dikasih tahu kan, rasa aman, kepastian, kan tidak beli kan. Nah, boleh nggak Anda bilang gini? Kalau di Sequis, hebatnya apa yang kamu serahkan kepada Sequis itu akan dikembalikan ke klien. Apakah kamu mau ketika semua premi yang kamu bayarkan suatu hari akan dikembalikan kepada kamu, tetapi warisan ke anakmu tetap Sequis tanggung? Boleh? Boleh dong. Bisa diulangi Pak, bisa diulangi. Boleh dong. Boleh. Jadi kalau kita kasih ingat ya, Anda harus bikin perbandingan yang membuat nasabah merasa bahwa gila ya kalau di Sequis, walaupun kita sudah tahu sama-sama ada produk seperti itu, tapi autunya Anda door opener-nya adalah membuat klien merasa kalau ada produk seperti itu gue mau Fran. Boleh? Ya, kondisi seperti itu. Menurut saya gitu. Jadi kalau saya bilang kok jika apa yang Anda bayarkan selama ini premi itu kan akan menjadi hak nasabah.
Kemudian nasabah mendapatkan atau anak nasabah mendapatkan uang pertanggungan atau rasa aman, jaminan pada saat Koko meninggal itu terjadi namanya uang pertanggungan yang diberikan kepada anak. Itu juga tidak menyadarkan klien. Tapi kalau aku bilang, kok apapun yang Koko pernah stop, yang Koko bayar ke Sekwis, saya akan kembalikan di usia tertentu, tetapi dari awal Koko ikut sampai akhir ikut tetap dilindungi oleh Sekwis. Apakah Koko mau? Begitu ya. Ini Izin bertanya, ya. Pak. Maaf sebelumnya. Masalahnya kadang nasabah itu kayak trauma ya dengan asuransi yang lain. Jadi saat kita menawarkan dan dia sudah trauma itulah yang membuat sulit jadinya untuk kita masuk gitu loh, Pak. Dari dulu juga bilangnya seperti itu, kenyataan saya nggak terima apa-apa. Nah, sekarang saya nggak mau dong rugi kedua kali. Nah, itu juga yang jadi beban gitu. Itu banyak itu zaman tahun 20 tahun lalu, 30 tahun lalu juga nasabah sudah trauma. Tapi tetap aja nasabahnya ada yang beli kan, ya. Jadi sebenarnya sih handling itu tidak terlalu sulit. Kalau misalnya gini, orang trauma itu tugas kita menyembuhkan, bukan membiarkan. Itu dulu. Orang trauma kan harus disembuhkan. Disembuhkan dengan apa? Kepercayaan. Perempuan yang disakiti cowok akan trauma kan, tapi cari cowok lagi, kan gitu. Yang dipercaya kan gitu. Sama. Jadi konsepnya gini, Hansen ketawa lagi Sen. Ya benar Sen ya. Jadi kalau perempuan yang sakit hati, ya pasti akan cari laki-laki yang bisa dia percaya dan dia yakini. Dibodohin lagi 2 kali, trauma lagi kan gitu kadang-kadang. Jadi kalau saya ketemu klien yang trauma, saya bilang, Bu, boleh cerita nggak? Ibu pernah trauma apa terhadap asuransi? Ceritakan saya mau dengar itu. Bapak, saya mau dengar. Teman saya, akhirnya temannya yang trauma bukan dia dengar cerita aja. Itu kan repot jadi urusannya ya. Bener Ki? Teman saya, gitu kan? Jadi sebenarnya bukan dia yang trauma gitu loh. Kalau dia ada trauma pun, Bu, boleh nggak saya bantu kasus Ibu? Kalau Ibu ada kasus trauma, boleh saya tahu, saya bantu. Oh ternyata dia nggak bayar premi secara teratur. Oh ternyata dia nggak ngerti apa yang dia beli. Nggak apa-apa kok. Mungkin tidak akan closing pada saat itu. Mungkin, karena trauma tidak mudah pastikan. Tetapi ketika kita menjadi sahabat dia dan selalu ada di samping dia, saya pikir tidak akan lama dia beli. Cuma kita kadang-kadang ingin orang segera beli dari kasus trauma gitu. Kesabaran mungkin nunggu setahun, mungkin nunggu 2 tahun. Saya punya teman ya, namanya Fandi Wijayaang, nasabahnya Selnis juga sekarang. Dia bilang apa? Ketemu saya robek-robek polis kamu kalau kamu berani tawarin saya. Gitu. Saya robek-robek, itu alien sudah saya robek tuh, penipu semua, pengecualian banyak. Saya juga kaget kan, dirobek-robek. Saya kan tawari adiknya. Terus saya bilang sama adiknya, boleh nggak saya ketemu koko kamu, kakak kamu? Jangan front, nanti kamu dimarahin. Peduli amat saya hadapi. Akhirnya saya besoknya ke sana. Saya bilang, kok sorry kok ya. Saya nggak terima loh Koko marah kemarin. Sangar juga. Saya boleh tahu nggak kenapa Koko trauma sih sama agen? Kok ceritalah dia dari A sampai Z. Saya bilang kok, saya cerita sedikit ya hubungan saya sama adik kamu. Adik kamu sama saya sudah hubungan 11 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah tipu dia. Jadi saya keberatan kalau Koko bilang semua agen tipu orang. Karena kalau saya tipu orang, sampai hari ini saya nggak ada di sini, Pak. Tapi kalau masalah ada agen lain tipu, Pak. Saya mewakili semua agen asuransi minta maaf. Tapi tidak semua agen, kok. Banyak pedagang jahat, banyak. Tapi banyak juga pedagang baik. Baru dia sadar. Kadang-kadang kita mesti tegas, jangan kalah juga sama nasabah. Tapi bukan kurang ajar ya, itu kurang ajar. Kasih tahu dia, kenyataan tidak semua laki-laki jahat, tidak semua perempuan baik kan gitu. So far gitu kan. Setuju Kiki? Nah, ya gitu kan. Tapi konsepnya gini, tidak semua orang jahat, tidak semua agen brengsek. Kalau Anda meyakini diri Anda baik, Anda jangan takut. Orang mau ngomong apapun tentang kita atau trauma apapun, kita tetap sabar aja. Kok, iya kok saya mengerti trauma Koko, saya memahami dan saya empati. Mungkin Koko perlu waktu untuk penyembuhan diri dulu, tapi saya kasih katakan kok, tidak semua kok agen asuransi jahat, tidak semua perusahaan brengsek. Pasti ada yang baik. Itu aja kok, saya pulang dulu, nggak apa-apa. Nanti jadikan sahabat,
Mungkin tanya Hansen Sulistyo, Sen, banyak nggak Sen nasabah yang setahun 2 tahun kemudian baru beli Sen? Banyak sekali. Pasti ya. Jadi sabar aja, tetapi ingat tetap perdalam yang namanya knowledge product dan perdalam yang namanya skill. Sama menjaga yang namanya attitude supaya tidak dianggap kurang ajar atau apapun, dan juga harus punya konsistensi habit yang baik dalam itu penting. Itu konsep ya kurang lebih. Oke, perlu konsistensi dalam menjual. Nah, makanya Nggak ada orang buka toko, pedagang itu tokonya Senin, baru Jumat buka lagi, nggak ada. Agen asuransi aja yang Senin buka, kadang-kadang Sabtu buka, kadang-kadang Rabu tutup, itu aja agen asuransi. Makanya banyak agen asuransi yang gagal, kenapa? Bukanya tidak konsisten. iya. Jadi ini buat teman-teman ya. Jadi ibaratnya seperti toko ya Pak ya, Pak. Iya, masa kamu buka toko Senin sampai Jumat aja, Iya. Sabtu mana, Rabu mana, kan gitu caranya ya. Jadi kita harus konsisten pada diri kita. Jangan anggap diri kita penjual, tapi pebisnis. Bisnis ini harus dibuka tiap hari, bro. Ya, gitu. Kalau Anda merasa Anda pegawai, yang jadi masalah maunya libur terus. Kan pegawai kan sukanya libur, hari merah tunggu, weekend mau libur, mau main. Karena pegawai, kalau Anda mental pegawai mintanya libur terus, tapi kalau Anda minta mental pengusaha 24 jam pun kurang. Anda pengen segera barang Anda laku kan? Ya. Aneh kan, pengen barang laku tapi jualannya kagak, gitu kan? Jadi harus konsisten. Ya benar dong. Siapa sih nggak pengen dia dipilih oleh nasabah, tapi nasabah tidak kenal dia, kan repot. Betul. Nah itu. Oke. Sorry Oke. Kalau agak keras, ini cuma bercanda aja, ini baru bercanda, belum marah saya. Kalau saya marah saya bisa labrak-labrak nanti. Ya, tadi penting ya tadi bahwa knowledge skill adalah tulang punggung daripada kesuksesan semua agen asuransi ya. Jadi perdalam knowledge, skill, dan jangan takut mengalami kegagalan. Karena dari kegagalan itu yang akan meningkatkan skill kita, gitu ya. Dan Yes, Anda harus sadari. Ya, kalau ada nasabah yang trauma, boleh. Dengarkan dulu. Ini panggilan Dewi atau apa nih? Iya, saya Surya Dewi. Oh, kalau Dewi Surya teman saya. Iya, saya ada pertanyaan nih. Saya ada nasabah nih, udah mau closing hampir 100 juta. Jadi, cuman konteksnya saya udah ajak kemarin Miss Wulan, dia juga bantu. Nah, sekarang konteksnya dia menunda. Nah, ini solusinya kira-kira apa ya kalau supaya dia nggak menunda? Saya sih udah pendekatan udah, kemudian ya saya ajak makan-makan udah, cuma saya nggak ada ngebahas ke situ gitu loh. Tapi saya lihat istilahnya dia kan keuangannya gimana, perusahaannya gimana gitu. Ya dia bilang baik-baik ya, pokoknya ke depan ada karena gitulah. Jadi intinya, nah tapi ketika saya terus kapan nih kayak gitu, nanti deh nanti. Nah itu saya jadi bingung maksudnya gimana gitu. Tolong bantuannya. Kalau dia itu istri saya suruh beli langsung. Tapi karena bukan istri saya ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi gini loh Bu ya, masalah penundaan biasanya ada tingkat keraguan. Menurut saya gitu ya, biasanya ya. Jadi nasabah bukan merasa dia perlu, tapi agen yang perlu. Itu jadi masalah. Tapi kalau nasabah merasa perlu, biasanya dia tidak menunda. Mungkin produknya hanya sekedar dia, orang bahasa ida, ya berpartisipasi lah, nambah-nambah investasi, tapi bukan sesuatu yang urgent. Biasanya kalau gitu ya, kalau misalnya kesehatan, dia biasanya urgent. Dia pengen beli karena ingin mendapatkan perlindungan. Tapi produk-produk tabungan kadang-kadang bisa menjadi pilihan yang berbeda. Makanya tadi Christopher kasih saran, kalau jual proteksi sebenarnya jarang ada penundaan. Tapi kalau jual tabungan biasanya penundaan lebih sering. Kenapa? Karena bisa dibeli di tempat lain, bisa beli di tempat lain itu. Tapi kalau namanya proteksi biasanya nggak mungkin lama tundanya, nggak mungkin. Setahu saya, gitu ya. Tapi kalau Ibu bilang bagaimana cara membuat klien membeli sekarang? Biasanya saya mau cerita sedikit tentang sales cycle nomor 6 yaitu teknik closing. Teknik closing. Di sini agen pintar bercerita presentasi di item 5 tapi tidak berani meminta. So, ingat ya, jagonya presentasi waktu minta takut ditolak langsung. Sehingga rasanya agak sedikit worry untuk nembak langsung. Biasanya hawa kepengen belinya bisa hilang kalau tunda sehari 2 hari. Udah oke lah, nanti saya bantu kamu 100 juta,
Tapi besok ada masalah pajak, dia lupa lagi beli. Dia pikir selesaikan pajak dulu. Atau dia tiba-tiba ditawarin orang investasi tempat lain, dia pikir lagi. Karena timingnya itu, closing teknik ini adalah bagian yang paling sulit yang menurut saya dikuasain oleh seorang agent. Ini yang penting, mungkin nanti timnya Jainul bisa undang siapa yang bisa bicara tentang teknik closing ya. Itu siapa? penting sekali karena banyak sekali kelemahan agen di teknik closing. Teknik closing coba, kalau Koko sudah berminat atau Pak, Bapak sudah berminat ini, apakah rencananya akan transfer lewat Mandiri atau lewat BCA, Pak? Kalau dia jawab Mandiri, Pak, saya sediakan besok caranya gini, Pak, tinggal Bapak tanda tangan di sini, nanti saya bantu untuk prosesnya. Atau Pak, apakah Bapak suka bayar pakai kartu kredit atau cash langsung transfer? Bisa. Mencari dua pilihan. Pak, apakah Bapak ingin ahli warisnya, saya ingat banget Hansen waktu itu pernah closing. Pak, kalau seandainya Bapak beli, ahli warisnya siapa? Dia langsung sebut nama orang, langsung closing. Gitu ya. Jadi karena teknik itu penting. Ketika orang itu berani mengatakan ahli warisnya siapa, berarti dia sudah mau beli. Tinggal kamu geser aja lagi. Keberanian untuk langsung menembak. Pak, paymentnya rencananya sore ini atau besok pagi? Besok pagi aja. Oke, kalau besok pagi jam 9 saya jemput Bapak untuk ke bank, untuk ke ATM. Boleh dong. Cara gitu. Pak, Bapak ID-nya mau paspor atau KTP? KTP aja. Gitu. Tinggal tergantung. Pak, kebetulan ini prosesnya tidak medikal. Apakah saya langsung bantu proses? Langsung tembak aja. Gitu. Jadi keberanian kita untuk meminta itu penting sekali dalam teknik closing. Biasanya kalau kita sales mobil, suka Pak, test drive yuk. Kalau test drive, lu nggak bisa lari dah, oke? Lu mati lah ya. Nah ini konsekuensi cara teknik orang jual mobil. Pak, kesempatan misalnya juga, Pak, kalau closing bulan-bulan ini, bonusnya talang air, karpet dasar, wah, dia langsung gitu kan. Biasanya dia, itu boleh juga pakai teknik seperti itu. Untuk bulan ini, Pak, untuk pembelian produk seperti ini, semua nasabah tidak diharuskan untuk medikal, tapi kalau bulan depan belum tentu bisa juga. Ya, ini cara-cara kita untuk membuat nasabah segera mengambil keputusan. Atau Pak, 100 juta kalau bulan ini Bapak bayar langsung ada diskon Pak 2% misalnya. So, I don't know. Ya, ini kan kebetulan pihak perempuan kok, jadi pihak istri. Kemudian waktu itu sih memang sudah dipastikan, sudah dibuat ahli waris, semua transaksi pembayaran sudah ready. Cuma itu karena ada kendala apa ya waktu itu ya. Kemudian dijeda 3 hari kemudian dia datang gitu. Udah closing nih kok ceritanya. Kita udah buat bayarnya aja. Sudah jadi, tinggal pembayarannya aja. Nah, terus pas hari kita mau datang, saya konfirmasi dong dulu ke nasabahnya kalau kita mau ke sana. Akhirnya dia bilang, tunda dulu deh, ini kemarin aku ngomong sama suamiku, kita udah ada yang lain, cuman tunda dulu deh berapa bulan gitu. Jadi, oh gitu ya. Jadi saya oh iya deh gitu. Gitu ya. Ya, Ya, itu namanya belum rezeki. Tapi memang Bu ya, penundaan payment yang berhari-hari itu memang resikonya tinggi banget ya menurut saya. Jadi kadang-kadang kita harus gercep juga, gerak cepat. Bu, ini kan Ibu sudah setuju. Kalau besok kita adakan transaksi untuk pembayaran langsung ke bank, Bu, bagaimana? Itu harus cepat. Jadi jangan kasih waktu nafas. Gini loh, ingat ya. Anda tahu kan petinju. Kiki pasti tahu petinju, Ki ya. Mungkin nggak musuh kamu membiarkan kamu ambil nafas? Nggak mungkin. Ya. Atau sebentar bro, saya capek, nanti jangan tinju dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama, kita petinju, harus cepat. Nggak kasih waktu nafas. Kalau dia sudah tanda tangan, Bu, kalau saya biasanya, Bu, sore ini atau siang ini saya minta waktu sebentar, 15 menit, saya bikin isinya. Saya kerjakan sebentar di sini, Bu, karena saya cepat bikin isi, cepat sekali. Ibu tinggal tanda tangan. Apakah kita langsung pergi ke bank untuk payment-nya, Bu? Langsung. Jangan, Bu, saya pulang dulu ya, nanti saya isikan dulu ya. Nanti kalau sudah isi, nanti saya kabarin Ibu, tinggal Ibu payment-nya kelamaan. Ya, makanya nanti agennya nasabahnya nggak bayar-bayar.
Anda canggih handphone karena jarang closing, jadi mungkin lambat isinya gitu loh. Atau isinya suka dipakai orang lain. Sorry ya ngomong apa adanya ya kan. Tapi ketika Anda gini loh, cara bikin isi ini gini. Anda belajar seakan-akan Anda banyak klien, Anda coba terus dia cepat. Sehingga pada waktu itu beli pulsa yang benar, ya kan, jangan pulsa yang kedot-kedot. Jadi ingat ya, harus pintar. Jadi kadang-kadang kita butuh satu fasilitas yang cepat sehingga nasabah kita kerjakan isi, jujur ya, kerjakan isi itu nggak sampai 15 menit, nggak sampai. Kalau Anda canggih, ya. Apalagi produk tradisional, aduh mah gampang lah ya. Hanya ya gampang banget itu, sebentar aja. So far di situ. Jangan takut salah, Anda send aja, kalau salah tinggal home B, oke. Beres, bos. Ya, ini ya. Jadi jangan terlalu, kadang-kadang saya paling benci tanya Marlim Saputra. Udah tahu nasabah sudah oke, inputnya besok atau lusa. Lu gila ya misalnya. Dikiranya nasabah masih hidup, selusa. Saya kasih tahu ya, nasabah tanda tangan siang, belum tentu malam dia masih hidup loh ya. Anda harus tahu itu. Jadi Anda tidak boleh gerak lambat, gerak cepat. Ketika nasabah sudah oke, Ibu sudah oke, saya buat sebentar waktunya Bu, minta maaf 5 menit atau 10 menit saya install dulu, saya input dulu, nanti Ibu tinggal tanda tangan di ponsel saya. Setelah Ibu tanda tangan, nanti saya send, Ibu akan terima SMS dari Sekwis Live bahwa permohonan Ibu sudah diterima atau dalam proses, tinggal Ibu payment nanti sore atau mungkin habis ini Bu kita jalan-jalan pergi makan, kita langsung pergi ke ATM. Langsung cepat. Kalau dia bilang, jangan nanti kantor aja yang bayar. Oke Bu, kalau begitu boleh nggak saya bantu atau hubungi staf akuntan Ibu untuk proses pembayarannya? Boleh. Jangan takut mendesak nasabah ya. Ingat ya, Bu, sorry Bu, awalnya sorry, minta maaf kalau saya memang orang kerjanya saya kerjanya cepat Bu. Makanya saya dipilih banyak nasabah karena saya gerakkan cepat Bu. Jadi saya juga nggak mau membiarkan nasabah saya tidak terproteksi. Gitu. Harus kasih jelas ke dia, biar dia tahu bahwa kita ini terampil kerjanya. Anda ketika lelet, nasabah tidak akan kasih referensi. Ini prinsip ya, prinsip dalam bisnis ini adalah tidak ada nasabah suka Anda lelet, itu penting. Ya. Itu mungkinnya Dewi ya, sorry kalau ada sesuai, boleh. Kita cuma sekedar sharing-sharing bagi ilmu saja. Iya kok, makasih. Makasih. Udah selesai, Dino? Masih Pak, masih ada pertanyaan. Tadi ada Ari yang... Ari, apalagi Ri? Ini kok tanya Royal Diamond sih? Udah percuma lah. Enggak, ini ada lagi Pak, yang lain Pak. Tapi kaitannya sama... perekrutan nih gitu. Oke, Ari gimana Ari? Ya, kok. Oke, Ari dulu. Aku tuh ada pertanyaan dari calon nasabah. Ini tuh Sekwis tuh dapat profit ya, bisa ngasih produk kayak contoh retire ya. Lu bisa ngasih return ke kita itu bisa sampai 300%. Kita bayarnya premi cuma 30%. Ya. Nah, dan itu sampai seumur hidup UP-nya kan. Nah, sedangkan nilai tunainya itu bisa kita cairin usia 55. Keuntungannya dari mana? Dan kalau kita... Intinya saya tahu. Jadi nasabah ini ada dua tipe. Dikasih bunga kecil ngomel-ngomel, dikasih bunga besar bingung, gitu kan? Oke, nasabah ini memang antik ya. Dikasih bagus, dia bilang wah bahaya ini penipuan. Dikasih sedikit, wah nggak menarik kan gitu. So, bagaimana penjelasannya? Jadi kita juga tidak bisa memberikan waktu presentasi, ingat banget ya teman-teman. Presentasinya itu tidak terlalu hiperbola, tidak terlalu juga mendeskripsikan. Oke, so far kalau saya presentasi kok, satu yang pasti kok, return yang diberikan Sekwis kurang lebih dengan bunga bank saja. Itu satu pasti. Oke, ada yang lebih kecil karena proteksinya besar, ada yang lebih besar karena proteksinya kecil. Tergantung kok tipe suka mana. Nah, untuk produk retirement kok, sebenarnya daya kelola, kenapa uang ini dikembalikan dalam usia 55. Sebenarnya kalau Koko tabung di bank, Koko terima lebih besar daripada uang ini. Kalau diakumulasikan dengan bunga berbunga. Misalnya Koko cair 500 juta, sebenarnya cairnya kalau Koko tabung biasa itu 600 juta kok. Sebenarnya.
Tapi Sequis hanya kasih 500 juta karena 100-nya dipakai proteksi sebelum Koko sampai 55 dan sesudah Koko mencapai 55. Maka tidak ada pertanyaan itu lagi, Ri. Karena kita 300%, hanya bayar 30%, dia jadi bingung. Awal presentasi tidak boleh terlihat, kamu tahu sekarang banyak investasi bodong. Jangan kasih janji-janji terlalu hebat. Tapi jangan juga terlalu rendah. Jadi Anda harus lihat situasi kondisi pasar. Pasar lagi antipati dengan investasi-investasi yang memberikan return besar. Hati-hati. Maka timbullah pertanyaan itu. Kalau Anda bicara, kenapa usia 55 dana Koko bisa kembali? Karena Sequis sudah mengelola uang Koko selama 20 tahun. Satu hal yang menjadi kekurangan Sequis adalah Koko tidak punya waktu kelola sendiri dan harus bayar selama 10 tahun. Tidak boleh tarik. Nah, ketika Sequis yakin Koko tidak tarik, Sequis bisa mendapatkan return lebih besar dalam investasi-investasi lain. Seperti Sequis bisa beli namanya sukuk atau beli obligasi pemerintah yang returnnya 7%. Makanya ketika Koko berhenti tengah jalan, ada nilai tunai yang lebih kecil daripada Koko tabung. Harus kasih tahu jelas. Makanya saya tadi bilang, presentasilah dengan jujur. Ingat, kunci dari kesuksesan seorang agen adalah jujur. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang namanya produk Sequis itu memberikan return lebih besar daripada bank, nggak ada. Hanya Sequis ketika yang long term, Sequis bisa ambil investasi di atas deposito, yaitu yang namanya obligasi pemerintah, di mana obligasi pemerintah masih berikan return 6,5 sampai 7,3, tergantung berapa lama obligasi pemerintah itu berjalan. Misalnya 25 tahun itu lebih gede, 35 tahun lebih gede lagi. Jadi kondisi seperti ini. Jadi kalau nasabah itu tahu tentang obligasi pemerintah berapa returnnya, dia tidak akan bingung lagi, Ri. Nah, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, Ri. Sehingga kita bingung juga taruh di mana Sequis ya gitu. Nah, ini yang mungkin jadi namanya ilmu ya, knowledge tentang investasi-investasi lain. Ari harus bisa baca-baca juga gitu ya, Ria. Kondisi kurang lebih Ria, itu aja kurang lebih Ria. Ya. Jadi awalnya presentasi jangan terlalu hiperbola. Kok ini hanya proteksi. Nanti saya sedikit cerita tentang bagaimana jualan RLP di sesi terakhir. Thank you, Ri. Thank you, Ko. Izin tanya lagi ke. Oh iya, satu pertanyaan 50.000 Bu ya. Jadi besok transfer ke saya. Enggak. Kita bergurau Bu ya. Iya kok, aduh pusing nih saya. Gini kok, saya kan kebetulan ada mahasiswa nih yang saya kebetulan ngajar semester 7, yang mereka sebagian besar sih belum ada yang posisinya bekerja. Saya ingin merekrut mereka untuk jadi agent Sequis gitu loh. Cuman caranya gimana gitu. Kalau saya mau cepat sih saya kasih tahu bahwa pekerjaan itu kita kalau mengawali suatu pekerjaan itu jangan pilih-pilih gitulah intinya. Jadi wawasan mencari pekerjaan tuh kalian buka, jangan supaya nanti pengalaman kalian lebih besar untuk menghadapi ke depannya, aja seperti itu. Untuk interestnya mereka kayaknya sedikit banget gitu loh, cuman ada nggak solusi trik supaya mereka tuh paling tidak tertarik gitulah untuk jadi agennya? Ya kembali gaya kita, gaya anak muda atau gaya orang tua aja Bu sebenarnya ya kan. Masalahnya milenial itu tidak suka berbisnis dengan kolonial kan gitu. Kebanyakan, tapi tidak juga 100 gitu ya. Cuma kalau saya menghadapi anak muda, tujuan saya dulu bangun tim yang isinya anak muda untuk apa? Satu. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, kita mau masukkan, kalau kita coach ya, kita pelatih, itu kita mau tim kita kalau terdiri dari milenial, apa sih yang harus kita lakukan? Itu penting dulu. Jadi kita belajar tentang latar belakang dan cara berpikir milenial dulu. Apa sih yang dimaui oleh milenial sekarang? Misalnya contoh, milenial sukanya adalah bisnis yang di ruang terbuka misalnya, atau di suatu kondisi yang nyaman. Maka Anda tidak bisa bawa ke kantor dulu. Satu. Yang kedua, milenial tidak suka kalau orang tuanya banyak bicara. Mereka lebih banyak mau didengar. Ibu jangan kasih pernyataan-pernyataan yang membuat mereka merasa ibu seperti orang tua mereka atau dosen mereka. Ibu boleh tanya,
Ari, misalnya Ari ini mahasiswa lah, anggaplah ya, anggap saja. Kata muka mahasiswa, tapi belakang sudah banyak. Ya kan? Ri, ada rencana apa Ri setelah lulus kuliah? Ada rencana apa? Apakah Ari mau bisnis atau mau kerja aja? Kalau dia bilang, aku mau kerja dulu lah kok, gitu kan? Kau bilang, kerja seperti apa yang kamu impikan? Dari kerja itu, income berapa yang kamu mau? Kenapa kamu pilih kerjaan itu? Udah saya cerita semua. Biarkan dia bercerita dulu tentang apa yang dia mau, mimpi dia apa. Ya kan sudah selesai cerita. Nah, Ri, boleh nggak saya cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya dari saya waktu kuliah sampai sekarang? Boleh dong? Saya cerita. Ya ceritalah dengan bahasa yang enteng aja, nggak terlalu hiperbola juga. Saya bilang saya dulu kerja seperti ini, kemudian juga sama seperti kamu mimpinya jadi karyawan bagus. Saya pengen. Dan akhirnya saya dapat pekerjaan bagus itu. Saya jadi manajer di sebuah pabrik, bla bla bla, cerita-cerita. Tetapi yang paling menyulitkan di sini adalah kenaikan income saya tidak secepat kenaikan inflasi barang-barang. Sehingga bukannya tambah kaya, tapi makin lama makin susah saya. Nah, terpaksalah saya cari lemburan. Ya, cari dong set job gitu kan. Akhirnya saya jual ini, jual itu, jual ini. Kamu juga akan melakukan hal yang sama kok nantinya. Gitu kan? Nah, kemudian saya ketemu satu peluang bisnis yang namanya asuransi di Sequis. Awalnya sama dengan semua orang, saya tidak percaya juga. Tapi nyatanya saya sudah 20 tahun di sini. Nah, kenapa saya ambil ini? Nah, ceritakanlah strong point dari pekerjaan ini apa. Misalnya contoh, pekerjaan ini tidak memberikan gaji. Wih, keren dong. Kok keren, Pak? Iya, kerjaan ini tidak memberikan gaji. Benar dong? Kalau kerjaan yang ngasih gaji itu kita jadi anak buah. Oke. Maka tidak gaji itu yang jadi strong point. Jangan malah teman-teman bilang, malah mereka nggak mau Pak, nggak ada gaji. Malah harus nggak ada gaji karena tidak ada orang kaya yang digaji. Ya gitu dong. Jadi sesuatu yang Anda anggap tidak baik sebenarnya yang harus dijual. Saya senang banget ketika tidak digaji. Kok bisa? Karena saya bisa menentukan gaji saya. Saya cari pekerjaan yang di mana saya bisa menentukan penghasilan saya. Apakah itu tidak asik? Asik banget. Benar dong, asik banget ya Ria, benar ya Ria? Pekerjaan Berarti yang kita bisa tentukan pendekatannya penghasilan personal dong. Hah? Pendekatannya personal dong kok. Iya, harus Pendekatannya. personal. Tidak boleh kita presentasi dalam satu grup yang tidak percaya asuransi, Bu. Tidak semua mahasiswa cocok. Nanti ketika Anda presentasi banyak orang yang bilang, nggak perlu lah, bohong itu satu grup, nggak bohong semua nanti ya. Jadi kita naksirnya mahasiswa yang mana? Nah, gitu kan? Apakah mahasiswa yang cum laude atau mahasiswa yang punya prestasi apa? Wah, nasib mahasiswa pendemo nggak usah direkrut, Bu. Repot nanti demo kita di kantor. Iya kan repot juga gitu kan. Saya sih banyakan lebih suka ya Bu ya, sorry personal. Saya lebih suka kalau saya naksir nih, saya lihat why saya naksir, saya lakukan pendekatan baik, saya kenal dengan keluarganya, saya kenal dengan latar belakang bisnisnya orang tuanya ya saya baru ambil. Saya tidak akan ambil sembarangan karena biasanya kalau kita ambil acak, ujungnya capeknya di kita. Ujungnya, saya saran aja sih ya, tapi tergantung style teman-teman. Saya nggak bisa bilang style saya pasti sesuai, tapi style teman-teman harus ada juga. Ya Jeno, itu mungkin ya. Thank you. Oke Pak, good. Ini kan tadi milenial yang dia masih belum kerja Pak. Nah ini bagaimana kalau milenial tapi sebenarnya dia sudah ada kerjaan juga sih Pak. Gitu. Ingatlah, orang tidak akan ikut leader yang tidak bisa apa-apa, itu aja. Oke. Ya. Yang PR kita besar adalah kapasitas kita cukup nggak jadi leader yang dia ikutin. Itu aja tuh. Jadi orang hebat itu akan ikut orang hebat. Oke. Jadi yang jadi PR Sequis ini adalah memperbaiki, makanya dianggap masuk SEAL kan? Ya, kenapa Anda masuk SEAL? Karena Anda belum hebat. Kalau sudah hebat ngapain masuk SEAL? Gitu kan? Yeah. Kita mau bentuk kualitas leader-leader yang tanda kutip di atas rata-rata, bukan rata-rata. Oke. Jadi Anda yang dipilih ini diberi kesempatan untuk belajar supaya jadi ABP yang di atas rata-rata, bukan rata-rata.
So, maka target AA-nya 5, bukan 2. Nah, gitu. Tapi ketika Anda tidak ambil kesempatan ini untuk menjadi leader yang di atas rata-rata, supaya apa, Jainul? Supaya dipilih oleh agen-agen. Konsepnya itu dulu. Ketika Anda mampukan, Anda tidak usah banyak bicara, orang juga ikut Anda. Jadi Anda tidak perlu membujuk orang-orang muda itu untuk ikut Anda menjanjikan apa-apa ketika Anda sendiri tidak berkualitas. Oke? Kita ngomong to the point aja ya. Jadi ketika Anda berkualitas, Anda ceritakan aja performa Anda selama ini apa, tujuan Anda merekrut dia apa, dan Anda pasti jadikan dia agen-agen hebat di tim Anda. Anda yakin nggak? Karena milenial perlu keyakinan. Belief-nya harus belief terhadap diri sendiri. Dia harus trust bahwa kamu ini adalah betul-betul leader yang dia bisa andalkan untuk membuat masa depannya lebih bagus. Percepatan income namanya. Oke. Kalau Anda aja dia lihat nih, kerjanya nggak benar, masuk kantornya jarang, sibuk TikTok, sibuk dengan konten-konten yang tidak jelas. Sorry loh, saya kasih tahu aja nih. Kita ini jendelanya kita sosial media. Hati-hati menggunakan sosial media. Kadang-kadang ada yang mati lampunya marah-marah sama PLN. Serius. Ya. Serius nih. Anda bisa dilihat dari jendelanya kita nih. Jendela sosial media. Jadi teman-teman, sebelum dia mau ketemu Anda, dia lihat dulu sosial media Anda. Orang ini seperti apa ya? Dia bisa baca. Ketika dia nggak yakin, dia nggak akan ketemu. Serius. Hati-hati. Dia lihat, waduh ini jalan-jalan terus ya, ngopi sana, ngopi sini, jalan-jalan terus, ngapain gue ikut dia? Sukses kagak, apa kagak habis duit ini. Begitu. Sorry ya, ini aku cerita apa adanya, karena kalau aku jadi dia, aku juga akan lihat sosial media kamu sebelum kamu rekrut aku. Pasti. Statusnya galau, terus yang mana agen mau ikut kalian galau-galau gitu ya kan? So, Anda harus tahu nih ya. Jadi saya hanya kasih tahu tipnya, kalau Anda mau rekrut milenial, hati-hati, milenial itu pengguna sosial media. Iya. Milenial akan melihat Anda dari sosial media Anda. Hati-hati. Kalau orang tua nggak apa-apa lah, sodorkan makanan dia gabung sama kamu. Tapi milenial nggak semudah itu, ya. Anda harus punya gaya milenial, Anda bisa bicara gaya milenial, Anda harus memahami bisnis mereka, cara pikiran mereka, dan Anda bisa memberikan sesuatu wacana bagaimana Anda bikin plan. Dia akan tanya, kok planningnya apa kok supaya saya bisa sukses? Anda bingung, matilah sudah. Gitu. Ya hati-hati teman-teman. Ya, saya bukan bilang sok-sok pintar enggak, tapi saya juga masih banyak kendala, tapi inilah yang harus kita perbaiki bersama supaya kita ke depannya menjadi leader-leader yang luar biasa. Iya. Ya Jainul, jangan pertanyaan sulit Jainul, yang enteng-enteng aja. Iya. Jadi tunjukkan citra diri, makanya kan kadang sering nih milenial seneng itu Pak, beli franchise karena mereka lihat keberhasilan dari franchise itu gitu ya. Sama ketika mungkin kita awalnya sama kayak itu jualan franchise ya, orang akan melihat kita berhasil apa enggak. Kita sendiri pun harus punya belief gitu ya. Kita sendiri pun sebenarnya yakin nggak sih gitu. Iya. Jadi kok ditanya prosedur apa? Oh, kalau ditanya prosedur apa yang saya bisa ikuti supaya bisa langsung jalan. Ini agen tanya ya. Shaoling, istrinya Wanto kan? Iya, Prof. Iya, tahu lah saya. Ini orang paling hebat sedunia. Oke. Ya, gini loh. Teman-teman yang sudah sukses di sini, yang sudah bisa jualan, yang sudah bisa rekrut, kuncinya kalau saya bicara Hansen, duplikasi sih. Tapi kadang-kadang duplikasi tidak jalan karena bukan merekrut orang yang tepat. Contoh aja ya. Contoh. Kalau semua masalah anak kita, orang tua yang selesaikan, apa kira-kira jadinya anak kita? Tidak mandiri kan? Ya gitu ya. Jadi dari awal ketika IFLK sudah selesai, yang conversion siapa dulu? Ya agennya Pak. Agennya. Itu rule-nya. Ya, rule-nya bicara. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Kemudian yang ujian AAJI yang belajar siapa? Agennya dong, ya kan? Seperti rule-nya, ya kan? Oke. Ya kan, saya kasih tahu dulu kan. Kemudian pada saat itu kalian akan bicara sama dia gimana? Kok Ti atau Bro,
untuk sebuah nilai kesuksesan, apakah bro berani berkorban, membayar harga? Itu dulu pertanyaan awal. Kalau dibilang berani, oke. Kita mulai atur bro ya, untuk pelatihan-pelatihan kamu. Tapi malam minggu jangan ya, Jumat jangan ya, Senin jangan ya, tiap hari jangan. Ya nggak usah lah, terus direkrut orang itu. Bisa ke kantor nggak? Waduh, kok ke kantor aku nggak bisa. Ya nggak usah direkrut. Itu aja. Tetapkan standar aja, apa maunya kamu dengan tim kamu. Saya mau tim saya seminggu 3 kali ke kantor wajib. Ya tetapkan dari awal. Jangan ada goyang. Saya mau rekrutan saya ikut PRP rutin seminggu 2 kali dengan saya. Saya mau agen saya IID. Saya mau agen saya wajib GM dengan tim saya. Anda toleransi, ya Anda yang capek. Kenapa banyak leader yang lumpuh hari ini? Capek. Direkrut nggak beres. Patah hati, trauma. Jadi bukan hanya agen yang trauma, leader pun trauma. Yang trauma itu leadernya sebenarnya, ya, jujur aja. Ini agen mau duit tapi nggak mau kerja lagi ya. Jadi kadang-kadang perlu juga, makanya duplikasinya kalau Hansen tanya saya, kok kenapa duplikasi nggak jalan? Karena satu, ketika Anda jadi leader, Anda toleransi. Anda selesai. Kenapa yang tahu? Ya ini kurang lebih, karena gini loh, kadang-kadang ya jujur sama-sama kita ngomong apa aja ya. Aku bilang nggak bisa sempurna. Tidak banyak leader yang pengen bangun bisnis besar. Banyak leader hanya mencapai trip senang, puji Tuhan, dapat gaji 20 juta, alhamdulillah, gitu ya. Oke? Nggak banyak leader yang berpikir mau jadi BB founder, nggak ada. Tanya BB founder gimana? Ngurusi 1000 orang punya masalah. Nah, coba berani nggak? Nah, kalau berani boleh. Oke? Ya boleh dong. Menyelesaikan masalah pribadi kamu susah, apalagi menyelesaikan 1000 orang punya masalah. Boleh ya? Ya Kiki, benar Ki. Boleh Ki ya. Jadi ya penghasilan sesuai dengan tanggung jawab, oke? Anda mau penghasilan besar, tanggung jawablah besar. Ini konteksnya sih, konteksnya ya. Tidak ada yang namanya uang dicapai dengan gampang. Jadi kita harus betul-betul konsisten, kerja jam 8 sampai jam 6 malam, 6 sore, itu wajib, tidak ada toleransi Senin sampai Sabtu. Nggak ada toleransi. Ketika ada toleransi, jangan pikir jadi BB founder. Belum lagi diganggu si topper itu sampai malam-malam. Jam 12, jam 11. Belum lagi ini sama. Kita mau kerja serius, jam 8 on time di kantor sudah bikin namanya persiapan apa-apa saja yang mesti saya share kepada tim saya, apa-apa saja materi yang saya selesaikan, kemudian mau Zoom apa, kemudian mau selesaikan SPAJ seperti apa, memperhatikan pembayaran seperti apa, kemudian menghadapi klaim seperti apa, klaim total tim kita loh. Anda siap? Kalau Anda siap, boleh. Tapi kalau Anda tidak mau seperti itu, ya jangan harap. Jangan harap. Jadi memang nggak gampang untuk jadi seseorang yang berhasil itu. Saya tanyalah pengusaha mana sih yang gampang berhasil? Nggak ada. Yang mau bayar harga, waktu dengan keluarganya kurang, waktu dengan anaknya kurang, ya kan? Bahkan waktu buat diri sendiri kurang. Itu dalam membangun karir dulu. Tapi ketika Anda sudah besar, Anda lebih banyak waktu nanti. Nah, tinggal Anda mau pilih mana. Atau Anda mau gini-gini aja, ya boleh aja sih. Nggak masalah juga, senang juga, nggak ada saingan kan. Oke, senang juga, udah gitulah. Semua mau sukses semua ya kan. Oke, itu Jul. Oke, jadi harus berani berkorban gitu ya. Jadi saya pikir kayak pertanyaan Xiaoling ini adalah coba bikin plan yang disepakati dengan si agen. Misalnya contoh pembelajaran seminggu 2 kali, pelatihan produk, pelatihan untuk how to sell-nya sekali, kemudian PRP mengenai hambatannya dia apa, tantangannya dia apa, susun plan seperti apa, itu penting. GM saling mendengarkan, sharing. Jadi GM itu tidak hanya mendengarkan kesuksesan, tapi kegagalan juga perlu di-sharing. Ya. Nah, di situ baru kamu tahu, oh ternyata kendala timku rata-rata seperti ini. Nah, kita sebagai leader yang menganalisa dan memberikan 1-2 jawaban yang mungkin bisa menenangkan mereka, itu penting. Iya. Oke. Jadi buat game plan-nya gitu. Ya, game kadang plan. kita sendiri, ya mohon maaf ketika kita ngerekrut, kita nggak tahu game plan
calon rekrutan kita untuk mensukseskan mereka. Padahal mereka sudah gabung dengan kita. Nah, Satu kita yang paling sendiri nggak susah punya. di sini, Zainul ya, tidak banyak leader mengajarin role play. Oke. Nah, Pak Frans, kadang juga bukan membela leader ya. Kadang juga leader iya, itu boleh. pengen role play, tetapi agennya nggak mau role play, Pak Frans. Seringkali kan gitu. Benar nggak? Karena tidak ada perjanjian dengan dia harus role play. Oke. Jadi buat perjanjian dulu. Iya dong. Kita akan role play ya, seminggu sekali 2 kali untuk membuat kamu semakin skillnya diasah. Kamu mau kan jadi juara? Oh iya, pasti dia mau. Karena di awal tidak ada pembicaraan harus role play. Oke. Jadi segala sesuatu yang Anda mau dia lakukan bersama Anda bicarakan di awal dulu sehingga sudah ada kesepakatan. Ya. Jadi Sama lah kayak suami istri atau pacaran kan. Harus ada perjanjian dulu. Iya. Jadi ada game plan nih. Kalau kamu mau sukses, pokoknya ini ada role play gitu ya. Termasuk kadang yang sering dilupakan Pak Afran, role play untuk membuat janji ketemu. Kadang sering kita menggampangkan nih, buat janji ketemu itu gampang gitu. Paling susah. Itu gampang. Padahal seringkali itu yang jadi hambatan para agen gitu. Terutama agen baru mungkin. Agen lama pun juga sering mengalami gitu. Nah, ini aku share sedikit ya, Zainul ya. Buat teman-teman juga biar bisa belajar sama-sama. Bukan ngajarin ya, belajar sama-sama ya. Nanti kita sharing-sharing ya teman-teman semuanya. Nanti ada BP founder yang lain nanti kurang aja si Frank ngajarin anak buah gua salah-salah aja. Sorry, aku nggak ngajarin ya. Kita nanti ada Kiki marah-marah tuh, tahu nggak? Lu ngajar lu Frank, lu ngajarin Kiki SG Link itu semua repot aku dimarahin lagi ya. Aku nggak ngajarin, aku cuma sharing-sharing. Mau dengar boleh dipakai, boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oke? Oke, ini agen nih. Ini agen. Ini agen, agak kurus agennya. Oke. Nah, agen tugasnya apa? Cari klien. Ya. Benar nggak? Ya. Benar ya? Pertanyaannya, gampang cari klien? Enggak, kan gitu kan? Gampang. Yang gampang cari apa? Yang gampang itu Zainul, cari teman. Oke? Karena agen itu, nasabah itu selalu dari teman. Jadi konsepnya adalah daily activity-nya cari teman, bukan cari nasabah. Ini konsep yang harus ditanamkan dulu kepada kita punya tim. Nah, masalahnya leader suruh agen cari klien. Kan cari teman. Kalau sudah jadi teman, baru bisa closing. Mana ada orang closing kalau bukan teman? Yang teman aja belum tentu closing, apalagi orang bukan teman. Bukan teman. Oh iya, jadi konsep saya selama ini, rumus sukses saya, Zainul. Yang orang bilang, tanya gimana, bukan itu. Saya suka berteman. Jadi kalau saya ke Surabaya, Ri, ya, Ri, aku tahu Ari, Ri, kalau saya ke Surabaya, saya bawa 50 kartu nama, Ri. 10 hari harus habis. Anda 1 tahun udah bagi kartu nama, masalahnya kan repot urusannya. Jadi konsepnya ya bagi kartu nama. Karena tujuan menjual itu orang harus tahu kita siapa, bukan kita tahu dia siapa. Kenapa barang diiklan supaya orang banyak tahu barang itu? Pertanyaannya bagaimana caranya orang tahu kita kalau kita nggak iklankan diri? Dan salah satu iklan termudah adalah bagi kartu nama. Takut kok orangnya tiba-tiba hilang dari hadapan kita. Biar aja dia hilang, dia yang sial, nggak mau ketemu kita, kan gitu. Siapa yang tidak mau berteman dengan agen asuransi itu bodoh. Ya, agen asuransi itu teman paling baik, tahu nggak? Benar nggak, Zainul ya? Betul, Pak. Betul. Pernyataan saya. Ya. Siapa yang ada pada saat kamu menderita? Agen asuransi. Iya. Ya, bukan orang bank. Bukan kan? Bukan dokter. Pada saat kamu berduka, yang antar uang siapa? Pada saat kamu sakit, yang bayarin rumah sakit siapa? Agen asuransi. Gitu dong. Agen asuransi. Gitu, bahagia dong jadi agen. Maksudnya kan teman-teman kadang-kadang nggak bangga. Makanya saya cerita sama teman-teman tim saya, banggalah sebagai agen. Kalau Anda tidak bangga sebagai agen, malah takut ngaku sebagai agen, Anda bodoh. Saya ngomongnya bodoh deh.
Karena tidak semua orang dipilih jadi agen asuransi orang baik yang tetap berjuang walaupun kamu sumpahi dia, gitu kan? Tetap baik, gitu ya. Ini konsepnya, gitu ya. Jadi harus bangga, Pak. Bangga. Agen asuransi orang yang punya mental hebat. Makanya saya pernah ketemu sales ya. Tidak ada orang sekuat agen asuransi. Diusir pun tetap menghadap, gitu. Hebat dia kan. Nah, ini ya teman-temannya. Jadi banggalah karena tidak semua orang dipilih menjadi seorang agen asuransi. Hanya orang-orang yang punya hati yang baik, cinta yang baik, perhatian, bukan penipu loh. Penipu, saya nggak ikut. Oke. Nah, ini kurang lebih buat teman-teman yang lain. Ini jadi, ada yang masih. Oke. Jadi konsepnya adalah cari teman gitu ya. Jadi perlu role play untuk pelatih itu. Untuk bagaimana kadang hal yang simpel sih Pak Frans. Untuk bagi kartu nama pun itu nggak semua orang bisa loh. Karena gini loh, Zainul, tidak menentukan standarisasi pekerjaan dia sendiri. Jadi orang itu gagal, Zainul. Saya bukan sok ngajarin ya, nanti lupa. Anda tidak punya standar kerja, padahal yang namanya supir aja punya standar kerja. Benar ya? Oke. Trainer punya standar kerja nggak, Zainul? Punya. Ada KPI-nya. Agen kok nggak ada KPI. Bahkan leader nggak ada KPI. Contoh standar kerja agen, 20 point a day. Dilakukan nggak? Kalau nggak dilakukan, bagaimana mau jadi agen sukses? Iya, betul. Indomaret aja buka toko jam berapa, tutup toko jam berapa, dia ada buka toko kerjanya. melakukan briefing, Jadi itu loh, ada standar kerjanya ya Pak ya. Nah, sama jadi kalau kita toko nggak ada standar kerja agennya gitu. Kita tentukan dulu, kita kalau jadi agen maunya standar kerjanya apa? Prospek jam 10 sama jam 4. Belajar sama leader jam 9. Ya kan? Makan siang jam 12. Jam 1 PRP dengan leader misalnya. Kemudian jam 3 ke prospek untuk presentasi. Selama presentasi harus minta referral. Oke, itu standar. Anda lakukan aja tiap hari. Potong tangan saya kalau Anda sudah sukses. Oke. Ya, gitu aja. Jadi kalau Anda belum sukses, berarti Anda belum lakukan itu. Gampang aja. Yang standar aja Anda belum lakukan, bagaimana Anda bisa sukses? Saya selalu bicara sama Zainul kan sering, sama agen-agen saya juga. Setiap hari buka proposal 2 jam. Bikin simulasi supaya Anda lihai di proposal. Proposal jarang buka, gimana mau jualan? Konsepnya gitu ya. Iya. Jadi sering-seringlah tadi. Ya, penting knowledge dan skill gitu ya. Penting. Karena tadi adalah tulang punggung kesuksesan. Ya, maksudnya standar kerja ini gini, kalau standar kerja leader, kalau aku ya contoh aja. Saya orangnya pakai matematika lah. 1 hari kenalan 1 orang, berarti setahun kenalan dengan 365 orang. Dan keluarganya. Berarti bisa 1.000 orang. Benar nggak? Betul. Kalau saya melakukan bisnis ini 5 tahun, saya punya 5.000 kenalan. Baik anak-anak dan orang tua dan suami dan istri. Oke? Masa sih nggak ada yang closing? Kemana aja kamu? Kalau kamu sekarang jarang ketemu orang, jarang sharing, jarang berkenalan, Anda takut ditolak kenalan kan misalnya karena muka Anda jelek mungkin ya, oke? Mungkin aja ada yang tapi sebenarnya tidak ada orang yang jelek. Betul. Ya, yang ada orang menarik atau tidak. Banyak orang tidak menarik ya. Nah, Anda lihat di muka Anda di cermin, muka Anda menarik nggak? Penuh senyum atau cemberut? Sikap Anda negatif atau positif? Kalau Anda positif, selalu optimis, orang juga senang kenalan dengan Anda. Kalau Anda sering ngeluh, A, B, C, D, ngeluh aja, ya Anda ada juga yang mau kenalan, serius. Anda membawa hawa negatif, orang nggak mau. Yes, betul. Ya, seperti itu. Hawanya negatif. Orang bisa rasa nggak? Bisa. Saya kalau ketemu agen hawa negatif, saya tahu udah ini bahaya. Jangan sampai saya keseret ikut dia. Nah, gitu kan? Bahaya. Siap, mantap. Jadi citra diri penuh senyum, positif gitu ya, positive thinking. Itu akan loh, ya, berpengaruh. Gitu. Anggap mau ketemu pacar. Jadi, benar ya. Buat semenarik mungkin gitu. Oke, good point Pak Frans. Oke, bagi tips dong. Saat bagi kartu nama. Oke. Sesuatu yang simple nih Pak, tapi penting juga nih Pak. Gitu.
Gini loh, kalau anggap baru kenalan lah ya. Kalau saya misalnya contoh aja, saya selalu ngincar nasabah itu di rumah makan yang bagus. Oke. Kamu jangan ingat ya, rumah makan yang bagus itu pasti nasabahnya punya uang bayar makanan 50.000 satu piring. Atau bisa mahal 75. Bahkan kalau bagus lagi ada 100 lebih, 150.000 per orang. Tergantung. Kalau Anda makan yang namanya di Bon Cafe itu sudah 150.000 per orang. Itu cuma makanan, belum minuman. Anda mau ketemu klien besar, tapi Anda tidak berani makan di tempat enaknya, susah. Ini konsepnya aja. Konsepnya. Bukan Anda harus ngopi di Starbucks. Anda tahu Starbucks itu 60.000, 50.000 kopinya. Tapi ada orang yang beli. Berarti dia punya cukup uang untuk pasar yang bagus. Tapi kalau Anda mau ngopi di koi, boleh juga. Ya, boleh aja. Tergantung Anda, segmen pasar mana yang Anda mau. Tapi masalahnya kenalan sama orang kan berat. Ya kenalan dong, nggak apa-apa, santai aja. Biasanya kalau saya duduk, saya akan coba lihat sebelah saya ini bawa anak atau enggak. Jadi sebelum saya duduk, saya harus incar dulu meja mana yang saya mau duduk. Oke. Incar dong. Oh, saya lihat ini bawa anak 2, misalnya gitu. Udah kita makan ke sana. Oh, kita tunggu, mereka pesan, kita pesan. Terus tanya aja, kok sorry ganggu. Itu anaknya usia berapa yang cewek itu? Tanya aja. Dia jawab enggak? Jawab sih Pak biasanya. Jawab, oh 3 tahun. Ih gila, kok ya cantik banget. Nah, gitu cerita dong. Jadi anaknya 2 kok ya? 2. Oh, kalau anak saya kok 4. Ih gila ya anak lu 4. Ya kok, kebetulan anak saya laki-laki semua, makanya suka banget nih sama anak cewek koko ini. Halo Mei, bla 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 lah ya gitulah ya kan. So far oke dah? Oke. Nah, kalau tidak keberatan aku tanya, kok sorry kalau tidak keberatan kok. Di Samarinda tinggal di mana atau Surabaya tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sini. Oh, kalau saya di sini kok. Santai aja jawab aja. Terus kalau pekerjaan sehari-hari kok bisnisnya apa? Oh, saya bisnisnya ini, bisnis ini. Kalau kamu gimana, Fran? Oh, saya di asuransi kok. Ini kartu nama saya. Pegang aja. Siapa tahu berguna kok. Siapa tahu berguna. Kalau Koko ada masalah dengan asuransi atau apapun, boleh kontak saya. Terus jangan dilanjutkan dulu. Jangan dilanjutkan dulu. Jangan dilanjutin dulu. Biarkan dia selesai makan, kemudian kok sebelum kita pisah kok boleh nggak satu pertanyaan? Karena saya selalu akan menanyakan hal ini. Saya akan menanyakan hal ini, saya bilang gitu. Apa sih, Fran? Saya mau tanya kok, satu pendapat Koko tentang produk asuransi ini sebenarnya berguna nggak bagi masyarakat kita atau enggak? Oh, asuransi wajib, Fran. Kan kita tahu dia wajib. Kenapa kok? Boleh cerita sedikit kok kenapa wajib dimiliki orang? Oh, karena asuransi penting bla 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 bla. Kok, thank you banget, senang ketemu Koko. Senang ketemu anak Koko, senang ketemu keluarga Koko. Thank you banget sudah memberikan satu jawaban yang menyenangkan hati, karena tidak banyak orang seperti Koko percaya pada asuransi. Saya sering tanya ke orang kok, ternyata banyak jawabannya malah negatif tentang asuransi. Tapi puji Tuhan, hari ini saya diberkati ketemu Koko, orang yang begitu percaya asuransi. Kok kalau tidak keberatan kok, misalnya nih, saya lewat toko Koko atau boleh nggak saya mampir sedikit mau tanya Koko tentang pandangan Koko terhadap produk-produk dari Sequis. Saya pengen dapat pendapat Koko karena Koko kan sudah punya polis di A, B, C. Saya pengen Koko menilai produk Sequis. Kalau memang Koko rasa cukup baik, apa baiknya? Kalau tidak baik, apa jeleknya? Oh nggak apa-apa, Fran, mampir aja, biasa gitu. So far, setelah kita kasih kartu nama, biasanya aku minta nomor handphone sih. Kok kalau boleh, nggak keberatan, nomor handphonenya 08. 08 berapa? Kan gitu. Pegang HP sampai picik nomor kan, 08 berapa kok? Di call aja atau WA dia. Terus, kalau Anda punya duit banyak, bayarin. Kalau Anda taksir orang ini bisa closing besar, bayarin. Selesai bayarin, dia akan telepon Anda. Gila lu, Fran, thank you banget lo, sudah dibayar. Oh, nggak mungkin dia nolak kita di kantornya dia, oke? Kita modalan dikit lah, modalan dikit, ya kan? Kadang-kadang bisnis ya harus ada kantaunya, ada bisnisnya. Kalau saya berani, Jeno. Karena saya bakal nilai, saya tahu kan dia bisnis apa, dia gede. Saya bayar aja. Dia kamsia nggak sama kita? Kamsia. Nah, jadi kadang-kadang bisnis perlu. Kalau Anda misalnya ngopi paling enak sih, karena ngopi paling-paling 50.000 kan? Iya. Oke? Ya, jadi ketika pesan itu sekalian, nggak apa-apa.
Misalnya Anda beli kue, misalnya dia sudah beli kopi nih. Dia sudah beli kopi, kamu beli kopi, kamu beli makanan kecil lah, kentang atau apa, bagi bersama. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tinggal pintar-pintar. Nah, biasanya sudah cukup membuat kita lebih percaya diri. Tidak ada bisnis modal nol ya, teman-teman. Tidak ada. Ya. Orang lobby itu perlu uang. Ya, jangan pikir semua bisa gratisan, karena Anda harus menimbulkan citra Anda bonafit juga kadang-kadang. Dan nggak bisa bilang bahwa semua orang bisa melakukan. Kalau Anda tidak mau ya nggak apa-apa. Saya akan ajari juga, mungkin coba ya contoh ya canvassing. Dulu saya canvassing itu sering bawa pulpen Sequis. Ya. Dulu pulpen Sequis itu harganya 2.000 dulu deh. Zamannya saya beli misalnya 1.000 biji. Nah, tiap kali ke toko canvassing, saya tidak tawari asuransi. Saya bilang, kok selamat pagi, boleh kasih souvenir kok. Souvenir apa? Ada pulpen kok. Ini dari Sequis Life, tanda kenalan. Ya, karena Sequis mau buka cabang di Samarinda kok. Kasih pulpen 2 biji. Oh, thank you ya. Kok kalau nggak keberatan boleh tahu namanya kok, karena saya perlu tanda terima. Ya dong. Nah, iya dong, teknik dong. Akhirnya dia kasih namanya, dia toko Mutiara Ko Joni. Oke, Kamsia Ko Joni. Satu pertanyaan sebelum pulang kok. Bagaimana pandangan Koko tentang asuransi? Boleh tanya. Kok asuransi bagus aja? Ada bilang jelek, wajar aja. Tulis aja semuanya. Ya 1 hari 10 toko lah. Canvassing aja, bagi-bagi souvenir. Nanti besok kamu bagi souvenir di daerah sana lagi. Lewati tokonya Ko Joni. Halo Ko Joni. Kenapa? Masih bagi souvenir kok. Oke, terus gitu aja. Lama-lama juga kenal dia. Nah, tapi modalnya cuma 4.000. So, jadi modal kanvas. Pintar. Nah, setelah itu, hanya Ko Joni, apa kabar? Kok pulpen kemarin sudah habis? Ini ada lagi kok 2, kasih lagi 2. Jadi teman lama-lama. Aku kasih tahu kamu 3 bulan, kamu kasih dia pulpen. Lu diterima deh, ya aman deh, ya nanti lama-lama jadi hopek, lama-lama dia bilang, Fran, jangan lupa ya pulpen besok ya. Oh iya beres bos. Oke. Ini gini loh, karena kadang-kadang agen tuh datang ke rumah orang nggak pakai oleh-oleh. Katanya Nabi, jangan lupa bawa oleh-oleh ke rumah orang. Oke. Nah ini konsep-konsep. Ini suatu yang simple ya, yang kita ini bagi souvenir gitu. Kadang ya kita lagi mau buka kantor, lagi bagi souvenir. Ya. Tapi suka bingung prioritas masih. Pertanyaan lain kok, kalau agen sales mobil suka bingung prioritas masih perkenalan mobil daripada asuransi, gimana kok? Ya, ini karena mungkin kita agennya, bisa lihat nih. Iya, agennya sales mobil mungkin Pak ya. Ya, jadi kalau kita misalnya punya agen sales mobil memang nggak gampang ya. Contoh ya Hansen ini kan sales obat. Biasanya ya sales obat. Tapi kalau kita bicara kita mau pindah move ke dalam bisnis lain, Anda harus percaya bahwa bisnis ini Anda besar. Tapi kalau dia mendua, serius nggak gampang. Serius nggak gampang. Karena kembali kepada skala prioritas seagen itu. Memang tidak mudah ya untuk merekrut sales. Sampai hari ini pun saya tidak pernah berhasil merekrut sales mobil. Karena satu mobil dia dapat 10 juta. Ya, ini konsepnya ya. Karena aku nggak bisa bilang, oh apakah teknikku berhasil? Nggak juga. Ada juga bagian-bagian yang sales yang bisa bikin aku gagal juga. Ya, Jano. Ini prioritasnya. Ya, kembali kepada tip ini loh. Optimis bahwa bisnis ini bagus. Ya. Nah, apalagi Jeno? Ini jam berapa tuh Jeno? Oh ya. Ini jam 8 lebih Pak. Oke, mungkin Oke. Ya, bentar, kita tutup ya. Kalau mau terakhir saya tutup pakai presentasi produk. Yes, ya. Ini mungkin karena sudah jam ini Pak, kita tutup ya Pak ya, supaya nanti kita buat lagi gitu ya. Kalau ini menginspirasi kita buat lagi. Boleh Pak ditutup dengan satu inspirasi tentang sales stock untuk rekrutmen ya, retirement ya Pak ya. Anda gini loh, banyak agen yang saya lihat dulu keberatan jual retirement. Ingat ya, retirement ini mau di-replace. Saya kasih tahu dulu ya. Informasinya dari Jainul. Enggak ya. Oke ya. Jadi retirement ini produk bagus nggak menurut teman-teman dulu deh. Saya minta chatnya deh, tes ombak dulu deh. Kira-kira retirement ini produk yang menarik atau enggak sih? Woi, bagus banget kata Bu Bulan.
Nah, coba cek. Handsome bagus, menarik. Waduh, ini kalau nggak sampai jualan ditutup nih Pak soalnya. Oh, iya, iya. Tapi kalau jualan banyak juga ditutup. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi kadang-kadang, nah kalau bagus berarti kan semua bisa jual dong. Semua bisa jual, ya, semua bisa jual. Tapi mungkin kita harus, ini inspirasinya dari kompetitor kita di Aksa. Biar teman-teman tahu juga, ya, inspirasinya. Karena kita juga di asuransi kadang-kadang harus tahu juga kompetitor punya produk. Oke. Nah, saya coba nih. Saya boleh presentasi ke Kiki ya, Ki. Oke, Kiki usia berapa, Ki? 43, Pak. Hah? 43 saya. Kelihatannya kamu 27, Ki. Di closing ini habis ini. Ki, saya coba anggap kamu umur 35 aja, Ki ya. Anggap aja biar lebih gampang aja, Ki ya. Supaya saya tahu juga presentasi produknya. Sorry. Ki, kita mau presentasi produk warisan. Oke. Ini kan ya, warisan. Berarti warisan itu dari umur masuk 35, perlindungan sampai kapan ya? 100 tahun ya. Artinya nasabah kalau meninggal dalam kurun waktu di sini, berarti UP-nya akan keluar. Benar ya? Serius? Setuju? Setuju ya? Jadi kalau Qsmart 35, kita beli asuransi, MPP-nya misalnya 5 tahun, gitu ya. Bayarnya 25 juta kali 5 kali, gitu Nur. UP-nya 1M. 1M. Betul. Betul ya? Betul ya? Ini yang biasa normal? Normal ya? Normal, Pak. Yang tidak normal, jika nasabah mau ya, dalam konteks mau, merubah produk ini, dia bayarnya 38 kali 5. Yaitu 190 juta. Berarti ada kenaikan berapa? 65 juta. Tapi kenaikan 65 juta ini, kita konversikan dengan bonus. Oke. Kita konversikan dengan bonus, yaitu pada usia 65 cair 500. Nasabah mau nggak? Mau harusnya. Oke. Nah, gitu aja. 65 kali 500 ya. Iya, boleh ya. Jadi nasabah nambah 65 juta, tapi dikonversi di usia 65 akan dapat 500. Itu Pak bahasa. 500 ya. Oke, nasabah nambah 65 juta, tapi dikembalikan 500 juta. Oke. Artinya, kenapa Sekwis memberikan bonus 500 juta sini? Sadar tidak sadar, begitu hebatnya produk Sekwis, dia mengerti di usia sekian nasabah sudah tidak produktif. Kamu tambahkan presentasinya. Ketika tidak produktif, Sekwis peduli 50% dari UP itu dicairkan untuk kamu menjalani hidupmu dulu. Anakmu tetap akan di-cover 500 juta, tetapi Sekwis juga peduli ditambahkan debt terminal bonus. Boleh? Boleh Jenal? Boleh. Nah, gitu jalannya. Nah, jalannya gini. Mengerti? Ini RLP usia 65. Karena teman-teman di Aksa ini, di Aksa itu UP yang keluar 20%. 200 juta. Premi kurang lebih 36 atau 37. Tapi keluarnya 200 juta, sisa UP-nya 800 yang ke anak. Tapi Sekwis itu memberikan 50%. Itu kerennya di situ ya. 50%. Oke, gitu ya. Cara presentasinya gitu. Dibalik-balik aja presentasinya. Ini namanya kalau kita suka bikin proposal, buka proposal, jadi di inovasinya seperti ini.
Sehingga how to sell-nya jadi berbeda lagi. Jadi jangan pernah jual RRP bicara tentang pensiun dulu. Giring ke warisan dulu ya Pak ya. Giring ke warisan dulu. Tetapi di sini ada sistem pembonusan, yaitu pada saat usia 65, kalau boleh nggak bonusnya keluar 55? Boleh. Boleh. Tapi saya mesti ajukan dulu penambahan preminya berapa. Bahasanya gitu kan? tinggal tekniknya aja. Oke. Ya, Jenol. Oke. Ya. Ngerti kan Jenol ya? Ajarin orang Semarang tuh Jenol, oke? Oke. Siap Pak. Oke ya. Luar biasa nggak? Applause dong untuk Pak Frans ya. Ya, ini kurang lebih yang bisa dipakai buat teman-teman juga, karena bagi saya yang paling penting adalah produk bisa dijual dengan cara apapun, tergantung dari fact finding. Contoh ada satu lagi produk yang luar biasa, saya kasih tahu Majen. Ini penjualan yang paling gampang yang Majen sharing ke saya. Tinggal pertanyaan aja. Ini permainan pertanyaan. Saya mau tanya, Kiki. Ya, Pak. Menurut Kiki, anak mandiri itu usia berapa? Lulus kuliah, Pak, 25, Pak. 25 tahun. Oke, 25 tahun. Ini mandiri. Apa arti kata mandiri? Sudah bisa menghitung. Kebutuhannya tidak tergantung orang lain. Oke. Pertanyaannya, kalau ada anak usia 5 tahun, bapaknya usia 35, apakah bapaknya khawatir kalau dalam tempo 20 tahun ini terjadi sesuatu dengan dia? Khawatir lah. Karena anaknya belum mandiri. Makanya Pak, selama 20 tahun Bapak nggak boleh meninggal. Oke. Betul dong? Ya. Karena anak Bapak belum mandiri. Mau nggak Pak, saya cover Bapak selama 20 tahun aja. Dengan satu produk dari Sequis yang luar biasa. Nah, terserahlah lu main produk apa. Yang penting, kalau sampai terjadi sesuatu hal di sini, di mana anak Bapak belum mandiri, saya kasih Pak sejumlah uang, biar anak bisa melanjutkan semua cita-citanya Bapak. Dan menjadi seorang yang mandiri. Ya, jangan gitu. Ini how to sell-nya gitu aja. Jadi ini caranya membuka door opener-nya. Kalau kita sudah tahu ada anaknya dia di bawah umur 25 tahun, sedangkan dia bilang mandiri itu 25 tahun, kita bisa skat pakai ini. Ya, skat pakai ini. Karena yang memberikan jawaban 25 bukan saya, Kiki kan. Oke, tanggung jawabnya Kiki. Tapi saya sudah duga, selalu orang range-nya umur 25. Selalu. Iya sih Pak, betul. Nah, gitu. Jadi berarti di bawah 25 tahun anaknya, orang tuanya tidak boleh meninggal. Tidak boleh meninggal. Kalaupun meninggal, ada UP yang diserahkan Sequis buat anaknya, oke? Nah, itu. Maka ini asuransi bisa dijual. Nah, tergantung teman-teman, lihat lagi kemampuan dari orang tua secara income. Ya, tinggal disesuaikan produknya aja. Mau jual RLP, mau jual TLP, mau jual MGP, mau jual apapun terserah. Atau mau jual Q-Smart, apapun boleh. Atau value, terserah. Ya, oke. Tapi yang penting konsep penjualannya itu yang tepat ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Boleh applause sekali lagi. Ya, oke, thank you malam ini. Oi, mantap ya. Oke. Boleh dong ketik untuk Pak Frans luar biasa. Oke, di kolom chat. Biasa-biasa aja Jainu. Luar biasa Pak Frans. Luar biasa sekali. Aduh, mantap. Oke. Dan waduh, berarti acaranya ini bisa buat terus berseris ya. Nah, Jainul, sebenarnya yang paling penting itu partisipasi dari rekan-rekan untuk bertanya lebih banyak, karena kalau tidak bertanya kadang-kadang kita juga nggak tahu mesti jawab apa. Yes, karena kita nggak tahu ya Pak hal yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi nah, contoh lah, saya cerita sedikit. Jainul kan kemarin telepon saya bilang misalnya ternyata AA-nya SIL ini kurang bagus, masih belum maksimal. Kemudian penjualan juga masih rendah. Tapi ternyata di dalam kelas tidak cukup banyak yang berani mengakui. Iya. Nah, Jadi
Mungkin Ya, masih belum bertanya, Pak. Jadi nanti next kita buat teman-teman bertanya lebih banyak lagi gitu ya, lebih aktif lagi supaya apa yang jadi kendala teman-teman di lapangan bisa untuk di-sharingkan dan bisa mendapatkan solusi gitu ya. Oke. Ini PRP lah. PRP dari para leader dan lain sebagainya gitu ya. Dan jangan lupa tadi role play gitu ya Pak Frans ya. Tadi Pak Frans sudah ngingetin role play, sesuatu yang sangat mudah dan sangat gampang tapi sering tidak dilakukan, role play ya. Oke. Thank you. Thank you teman-teman semua. Boleh foto bersama? Foto bersama dulu dong. Iya. Oke. Kita foto. Keren. Yes, keren. Wah, ini ada Pak Bagus. Bro, gimana bro? Inspirasi, Bos. Oke, yes. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Next. 1, 2, 3. Oke. Sip. Waduh, ada Bu Teti juga, luar biasa Bu Teti, thank you. 1, 2, 3. Baik. Gaspol, gimana Gaspol? Gaspol ya, luar biasa Pak Koan, Pak Bobi dan semuanya yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Thank you Bu Teti. Thank you Suhu, thank you. Wah, thank you semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bu Vivi dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Spesial juga buat Pak Frans ya, luar biasa dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Thank you dan tepuk tangan untuk kesuksesan kita bersama. Kita buat bulan Mei ini luar biasa. Thank you Pak Frans. Thank you. Thank you Pak Frans. Thank you Pak Frans. Oke, sip. Thank you. Thank you Coach. Yes, saya tutup ya.